Di video hari ini, kita bakal nge-share platform email marketing mana yang lebih baik, yaitu ActiveCampaign atau Mailchimp. Ada banyak banget platform email marketing yang berbeda-beda di luar sana, kayak HubSpot dan juga ConvertKit. Dan juga masih banyak lagi sih, tapi ini dua yang paling populer ya guys. Sebelum kita itu mulai, kita taruh link buat ActiveCampaign dan Mailchimp di bawah di deskripsi. Dan kalau kalian itu pakai link kita dapat fee referral yang kecil tanpa biaya tambahan buat kamu. Ini benar-benar bantu kita buat terus bikin video gratis kayak gini. Jadi terima kasih banyak sebelumnya karena pakai link itu. Dan di video ini, kita bakal bahas apa itu layanan email marketing, kenapa kamu itu perlu memakainya, dan terus kita bakal bahas beberapa fiturnya, kekurangannya, dan kelebihan dari Mailchimp serta ActiveCampaign. Kita juga akan membahas beberapa hal yang membedakan platform ini dari para pesaingnya. Sekarang sebelum kita itu masuk ke ringkasan dari dua platform ini, mari kita bahas secara singkat bagaimana layanan email marketing itu bekerja. Email marketing ini bentuk dari pemasaran yang bikin pelanggan kamu itu tahu tentang produk baru kamu. Tentunya via email, dan kamu juga bisa promosiin diskon dan layanan lain di sana juga. Nah, secara praktis, ini dilakukan lewat layanan email marketing ya teman-teman. Dan ini adalah software yang punya template yang bisa dikustomisasi juga, dan mereka mengizinkan kamu kirim campaign dan ngumpulin banyak data buat kamu, termasuk pelanggan dan semua informasi mereka. Salah satu fitur terbaik dari email marketing ini tuh adalah segmentasinya. Kamu bisa segmentasi pelanggan dari master list ke kategori yang lebih kecil, dan kategori ini bisa berdasarkan minat atau berdasarkan funnel yang mereka masukin buat lihat produk kamu. Dan alasan utama kenapa segmentasi itu tuh penting adalah karena kamu bisa personalisasiin email buat pengalaman yang lebih spesifik buat pengguna tersebut. Kalau kamu itu bisa spesifikasiin kenapa mereka datang ke kamu dan apa yang mereka minati, maka ini bakal bantu ningkatin engagement. Sekarang setelah kamu itu tahu apa yang dilakukan layanan email marketing, ayo kita masuk ke ringkasan ActiveCampaign-nya dan Mailchimp dan tunjukin beberapa fitur utamanya. Pertama, mari kita mulai dengan ActiveCampaign-nya teman-teman. Sekarang sebelum kita itu masuk ke fitur ActiveCampaign-nya, kita cuma mau kasih tahu ke kalian kita udah punya 2 video di channel ini tentang ActiveCampaign. Yang sebelumnya kita punya kursus lengkap buat pemula di mana kamu itu bisa belajar seluruh platformnya, dan kita juga punya ulasan tentang layanannya juga. Jadi pastikan kamu cek itu ya guys kalau kamu itu baru di ActiveCampaign atau kalau kamu itu tertarik buat belajar lebih lanjut setelah menonton video ini. Ya, di video ini kita nggak bakal bahas terlalu dalam ya teman-teman tentang semua layanan yang ActiveCampaign tawarkan. Jadi silakan cek video itu buat info selanjutnya. Ya, fitur pertamanya adalah otomatisasi yang canggih. Ini adalah salah satu fitur terbaik dalam ActiveCampaign, yaitu seberapa kuat alat otomatisasi mereka. Kalian bisa bikin workflow otomatis yang canggih yang ningkatin engagement dan juga konversi. Dan cara ngelakuinnya itu ya lewat alat drag and drop-nya yang sangat unik banget. Fitur keren lainnya di ActiveCampaign adalah selain bisa jalanin otomatisasi, di sini ada personalisasi dan segmentasi ya teman-teman. Jadi di ActiveCampaign itu kamu bisa tag dan segmentasiin master list ke kategori yang lebih kecil. Ini cuma bikin kamu lebih mudah nargetin segmen tertentu ya dari master list kamu. ActiveCampaign juga punya banyak integrasi di situ guys, dengan lebih dari 850 aplikasi pihak ketiga yang gampang banget terhubung dengan platform ini. Fitur keren lainnya dari ActiveCampaign adalah pengujian A/B ya. Ini sebenarnya sesuatu yang Mailchimp juga miliki, tapi dalam sebuah kampanye kamu bisa pilih buat uji A/B-nya buat lihat email mana yang performanya lebih baik. Sekarang setelah kita itu bahas beberapa fitur utama ActiveCampaign-nya, ayo kita bahas beberapa kelebihan dan kekurangannya dan lihat platformnya lebih dalam. Kelebihan pertama adalah otomatisasi yang bisa dikustomisasi ya teman-teman. Yang kita bahas tadi, ActiveCampaign memang yang terbaik di bisnis ini sebenarnya. Kalau kami itu cari fitur otomatisasi, ini salah satu alasan utama kenapa orang milih ActiveCampaign dibandingkan platform lainnya kayak Mailchimp. Karena alat otomatisasi mereka yang sangat kuat sekali. Mereka juga punya laporan yang lengkap dengan analitik mereka. Di bagian analitik di dashboard mereka yang super detail. Dan analitik ini tuh bikin kamu bisa ambil keputusan berdasarkan data ya teman-teman. Dimana ActiveCampaign juga punya chatbot yang sangat bisa membantu, dan kalau chatbot itu nggak bisa ngebantu kamu, mereka bakal hubungin kamu ke advisor. Dan dua-duanya buat aku sih sangat membantu sekali. Dan terakhir, ActiveCampaign itu punya free trial 14 hari tanpa perlu kartu kredit. Dan setelah itu, kalau kamu YouTube pakai link khusus dari kita, kamu bakal dapat diskon 15% buat langganan tahunan. Sekarang kita udah bahas kelebihannya ya. Sekarang mari kita bahas kekurangan dari ActiveCampaign ya teman-teman. Yang pertama adalah kurva pembelajarannya. Karena platform ini tuh canggih banget dan punya banyak fitur yang keren, pasti ada sedikit tantangan belajar di situ. Nah, sekarang aku nggak akan bilang ini susah banget ya, karena platform ini tuh user-friendly banget sebenarnya. Tapi ada banyak fitur canggih kayak alat otomatisasi yang bakal butuh waktu buat dipelajari guys. Kekurangan selanjutnya adalah harga. Nah, ini tuh bagus ya, karena mereka punya free trial 14 hari di situ. Tapi harga mungkin bakal jadi rintangan buat bisnis kecil dan solo entrepreneur ya. Bukan berarti ActiveCampaign itu nggak sebanding sama harganya teman-teman, karena layanan mereka itu worth it kok kalau kamu itu mampu, tapi mungkin ya agak mahal kalau kamu itu bermula. Sekarang kita udah bahas kelebihan dan kekurangan dari ActiveCampaign. Langsung aja klik link di bawah di deskripsi dan kita bisa lanjut. Kita bakal tunjukin gimana cara dapetin 15% diskon buat langganan tahunan kamu. Dan kalau kamu itu pakai link khusus kita ke ActiveCampaign, kamu bakal dapat diskon 15% buat langganan tahunan setelah free trial 14 harinya tanpa perlu kartu kredit. Jadi pastiin manfaatin deal ini. Jadi langsung aja kita klik link yang ada di bawah ya teman-teman di deskripsi, dan setelah kamu klik itu, kamu bakal dibawa ke landing page ya dari ActiveCampaign dan juga
start Wise. Seperti yang kalian lihat, kamu itu bisa hemat 15% buat langganan tahunan kamu di sini dengan link khusus kita kalau kamu itu udah siap mulai. Dan kita bisa langsung masukin aja email kamu di sini teman-teman buat mulai free trial 14 hari kamu. Dan setelah mengklik itu, masukin nama dan nomor telepon kamu di sini ya guys. Selanjutnya platformnya bakal dipersonalisasiin sesuai pengalaman kamu. Jadi langsung aja masukin jumlah kontak yang kamu punya sekarang di situ buat email list kamu juga. Dan di video ini aku bakal bilang 500 aja ya. Dan aku bilang aku satu-satunya karyawan di sini. Selanjutnya pilih industri kamu ya teman-teman. Aku pilih lainnya aja di sini dan setelah selesai klik lanjut. Sekarang platform bakal minta kamu konfirmasi emailnya. Langsung aja konfirmasi dan setelah kamu masukin kodenya klik verifikasi. Dan sekarang kamu diminta buat bikin passwordnya dan langsung aja bikin. Setelah itu klik aja masuk ke akun saya. Dan setelah itu akun kamu udah siap ya teman-teman. Sekarang kamu ada di akun kamu. Platform bakal nanya beberapa pertanyaan tentang apa yang pengen kamu coba di trial ini. Aku bakal skip aja kali ini, tapi kamu bisa jawab aja kalau kalian mau. Sekarang kita udah ada di dashboardnya, jadi kita nggak bakal terlalu detail di sini. Dan seperti yang aku bilang, kita itu punya banyak video lain kok di channel ini tentang Active Campaign ya teman-teman. Tapi aku bakal tunjukin beberapa fitur utamanya. Di sini di bagian kontak ya, kamu bisa lihat daftar kontak kamu di sini ya. Jadi langsung aja masuk ke kontak, terus daftar di sini dan kita punya banyak master list dan kita bisa punya master list di sini. Kalau kamu itu klik master list kamu bisa buka dan lihat semua orang di daftar kamu. Kalau kamu itu mau tambahin kontak secara manual, kamu bisa lakukan aja klik di pojok kanan atas sini. Kalau kamu klik icon amplop di sini, kamu bisa lihat campaign dan kamu bisa lihat jenis campaign yang mau kamu buat untuk campaign yang pertama. Klik aja buat campaign pertama kamu di sini dan kamu bakal lihat bisa pilih dari standar. Kamu juga bisa buat split test kayak yang tadi aku bilang buat A/B testingnya. Kamu juga bisa buat otomatisasinya dan yang nanti aku bakal tunjukin adalah cara setupnya sebentar lagi. Dan ada beberapa opsi lainnya ya teman-teman. Kalau kamu itu ke tab berikutnya di sini, kamu bisa ke otomatisasi dan ya ini adalah alat otomatisasi yang keren banget pokoknya. Kita bakal tunjukin demo interaktifnya sebentar lagi ya di sini teman-teman. Intinya kamu bisa bagiin daftar utama kamu jadi kategori-kategori yang lebih kecil di situ dan cara ngetek orang yang didasarkan pada respon atau nggak ada respon dari mereka ke email kamu nantinya. Jadi kalau kamu itu zoom out di sini, kamu bakal lihat pengguna-pengguna ini di tagnya ya teman-teman. Dengan tag yang berbeda tergantung bagaimana mereka itu meresponnya atau bahkan nggak merespon ke emailnya. Langsung aja cek kursus buat pemula untuk Active Campaign kalau kamu mau belajar lebih banyak tentang fitur otomatisasi ini. Kalau kalian ke tab kiri yang ada di sini, kamu juga bisa bikin pipeline buat deal kamu di situ dan kamu bisa lakuin semuanya di sini ya teman-teman. Kalau kamu itu ke website, kamu bisa buat form dan landing page buat email newsletter kamu di sini. Mereka juga punya alat laporan yang keren banget di situ kayak yang kita bilang tadi di bagian laporannya dan ada beberapa pengaturan yang perlu disesuaikan sebelum kamu itu mulai pakai Active Campaign. Buat pastiin semuanya itu berjalan dengan lancar dan kita bahas semuanya di kursus kita. Jadi cek aja di situ dan semua yang kamu perlu tahu ada di kursus pemula kita. Sekarang kita udah bahas semuanya ya kan yang kamu perlu tahu tentang Active Campaign. Dan ayo kita bahas mulai dari beberapa fitur Mailchimp. Fitur pertamanya adalah email campaign. Mailchimp itu memungkinkan kamu buat desain dan kirim email campaign dengan template yang udah jadi ya teman-teman atau yang kamu buat sendiri. Mereka juga punya alat otomatisasi tapi nggak sekuat otomatisasi di Active Campaign. Meski begitu mereka juga punya segmentasi dan personalisasi yang bagus juga di situ dan kamu bisa personalisasiin email kamu buat pelanggan kamu berdasarkan perilaku mereka dan bagaimana mereka itu merespon email kamu. Mailchimp juga punya fitur analitik dan juga laporan di situ dan mereka bakal kasih tahu kamu data dasar tentang performa campaign kamu teman-teman termasuk tingkat buka email, click rates dan aktivitas subscriber. Mailchimp mudah terintegrasi dengan banyak opsi pihak ketiga kayak Shopify, WordPress, Salesforce dan itu memungkinkan pengguna untuk sinkronisasi data dengan mulus antar platform. Mailchimp juga punya landing page dan juga iklan dan kamu bisa pasang iklan ini di media sosial kamu buat tingkatin performanya. Dan terakhir, Mailchimp juga punya A/B testing sama kayak Active Campaign. Ini buat lihat email mana yang performanya itu lebih bagus dan punya tingkat klik yang lebih tinggi teman-teman. Dan kamu bisa maksimalin semua analitik ini nantinya. Sekarang kamu tahu kan beberapa fitur utama dari Mailchimp? Mari kita bahas beberapa kelebihan dan kekurangan platform ini ya. Yang pertama tentu, Mailchimp itu punya interface yang gampang banget buat dipakai. Dan itulah kenapa sangat cocok banget buat pemula. Satu lagi hal yang keren dari Mailchimp ini adalah yang gak ada di Active Campaign tuh. Ya mereka punya opsi gratis di situ. Ini bakal menarik banget ya kan buat bisnis kecil dan pengusaha solo yang baru mulai. Mereka juga punya perpustakaan template yang lengkap banget teman-teman. Dimana mereka punya banyak template yang bisa dikustomisasi di situ. Ini bakal bikin kamu itu bisa bikin email yang kelihatan profesional banget. Dimana Mailchimp juga punya tingkat pengiriman yang kuat banget di situ teman-teman. Nah ini sebenarnya sangat penting ya. Mereka punya beberapa tingkat pengiriman yang terbaik juga di industri ini. Ini buat mastiin kamu itu punya kemungkinan tertinggi saat kamu itu kirim email supaya email itu masuk ke kotak masuk penerima yang diinginkan. Mailchimp juga punya sumber daya dan dukungan yang sangat luas di situ. Dimana mereka punya banyak banget tutorial dan video yang bantu kamu melalui semua ini yang mungkin kamu temui di platformnya. Dan satu lagi fitur keren mereka adalah mereka itu punya dukungan lewat chatbot di situs mereka juga teman-teman. Sekarang kita udah bahas beberapa kelebihan. Ayo kita bahas beberapa kekurangan dari Mailchimp. Biaya buat daftarnya tuh cukup gede ya guys di Mailchimp, bisa jadi mahal banget sebenarnya. Walaupun bagus buat pemula, tapi kalau kamu itu udah punya banyak kontak di daftar kamu, bisa jadi lebih baik pindah ke platform lainnya. Alasan kamu itu mungkin mau ini karena kamu bisa dapat lebih banyak kontak sebenarnya
sebenarnya dengan harga yang lebih rendah. Satu lagi kekurangannya adalah di paket tingkat yang rendah, kamu itu nggak akan dapat fitur otomatisasi yang sama seperti yang ada di paket tingkat yang lebih tinggi. Nggak ada yang benar-benar bisa menandingi fitur otomatisasi di Active Campaign, teman-teman. Mereka benar-benar yang terbaik di bisnis ini sebenarnya kalau kami itu benar-benar ingin melakukan otomatisasi secara eksklusif. Dan kekurangan terakhir adalah nggak banyak opsi lanjutan di situ buat pengguna di Mailchimp. Mailchimp itu benar-benar platform untuk para pemula yang baru mulai, ya kan? Dan kalau kamu itu benar-benar butuh alat otomatisasi yang kuat, kamu perlu beralih ke platform seperti Active Campaign. Sekarang kita udah bahas kelebihan dan kekurangan Mailchimp, dan mari kita lihat platformnya sekarang dan cara buat mulainya. Klik link yang ada di deskripsi sekarang dan itu bakal bawa kamu ke halaman kayak gini, guys, dimana kamu itu bisa mulai uji coba gratis di situ. Begitu kamu itu udah klik mulai uji coba gratis, kamu bakal lihat ada paket gratis di situ, paket standar gratis juga selama sebulan, dan paket premium mulai dari $350 per bulannya. Dan kamu bisa lihat beberapa fiturnya di sini ya, teman-teman. Di paket gratis ini kamu cuma dapat 1000 pengiriman email per bulannya, yang harusnya udah lebih dari cukup sih. Tapi paket esensial dan standar tuh kasih kamu lebih banyak dari itu. Di paket gratis kamu juga nggak dapat pemasaran SMS yang jadi fitur baru di Mailchimp. Dan buat paket standar dan premium, mereka punya data AI generatif yang benar-benar keren juga sebenarnya untuk jumlah kursi pengguna. Buat paket gratis kamu juga dapat satu dan cuma bisa kirim ke satu audiens aja, teman-teman. Sementara di paket esensialnya kamu dapat 3 kursi dan 3 audiens di situ. Nah, untuk video ini langsung aja kita mulai dengan paket yang gratisan ya. Jadi ayo kita daftar gratis di sini. Aku bakal masukin email bisnis di sini ya, teman-teman ya. Dan kita sandinya begitu semua udah selesai, klik aja daftar di situ dan selanjutnya kita disuruh verifikasi email, ya kan? Langsung aja kita lakukan. Dan sekarang begitu kamu itu udah login di sini, mereka bakal tanya sedikit informasi tentang dirimu, jadi isi aja semuanya. Selanjutnya mereka minta alamat bisnis kita di sini. Langsung masukin aja informasinya sekarang ya, guys. Lalu mereka bakal tanya situs web kita, jadi masukin aja. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara kamu jualan ke pelangganmu. Jadi pilih aja yang kamu lakukan. Dan yang terakhir, mereka bakal minta kamu konfirmasi industrimu. Lalu bakal nanya beberapa tujuan kamu dengan Mailchimp. Jadi langsung aja skip ya kalau kalian gak mau jawab. Mereka juga mau tahu fitur yang paling penting di sini, teman-teman, buat bisnismu. Kamu bisa centang kalau kamu mau. Sekarang mereka itu tanya berapa kontak email kamu nantinya. Kita bilang aja 0 sampai 500 dan akhirnya kita bisa mulai dari sini. Ini bakal bawa kita ke halaman ini dan kita bisa lanjut gratis dengan paket gratis kita ya. Sekarang kita udah ada di dashboard Mailchimp di sini, teman-teman. Di sebelah kiri ada campaign, otomatisasi, dan juga audiens ya, analitik, konten, situs web, dan integrasi. Dan untuk di atas ini kamu bisa buat dan langsung aja pilih template-nya untuk bikin campaign pertama kamu. Langsung aja pilih otomatisasi yang ada di sini, teman-teman. Dan buat perjalanan kita, kamu bisa bangun dari awal ya, atau kamu bisa pilih choose pre-build journey yang ada di sini, teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat ya, guys, sekarang kita udah disambut sama kontak baru dan kamu bisa lihat ini adalah salah satu yang populer dimana kita kirim email untuk sambut mereka. Jadi kita pakai aja use this journey ya. Sekarang mereka bakal minta kita atur audiensnya, kita klik continue dan kamu bisa lihat alat otomatisasi ini muncul di sini, teman-teman, dan kamu bisa tambahin berbagai titik kontaknya di situ selama perjalanan mereka. Kita nggak bakal bahas lebih dalam lagi di sini ya, guys. Kita cuma mau tunjukin gimana cara mulai Mailchimp. Dan buat jalanin, sekarang kamu udah lihat sedikit tentang Mailchimp ya, teman-teman, dan juga Active Campaign. Ayo kita rangkum dan putusin platform mana yang cocok buat kamu ya, guys. Mulai dari target audiens dulu nih. Mailchimp itu lebih cocok buat bisnis kecil ya, teman-teman, dan menengah karena setupnya yang simple banget dan interface yang gampang banget buat dipakai sama pemula, dimana pemula bakal suka banget sama Mailchimp. Sementara untuk Active Campaign masih sangat ramah pengguna juga dengan dashboard mereka, tapi lebih untuk bisnis yang udah lebih maju, yang butuh alat otomatisasi yang lebih kuat. Active Campaign itu lebih unggul secara keseluruhan, teman-teman, karena kemampuan CRM-nya, segmentasi yang mendetail, dan fitur otomatisasi yang canggih banget. Ini bikin mereka itu salah satu layanan email marketing terbaik di bisnis ini. Mari kita bahas sedikit tentang fitur dan fungsinya. Untuk email marketing dan otomatisasi, integrasi CRM, segmentasi, dan personalisasi dari kedua platform ini tuh sangat bagus banget ya. Tapi di semua kategori ini, Active Campaign tentu lebih unggul dengan alat yang jauh lebih canggih. Mailchimp sebenarnya bisa melakukan semua ini di tingkat dasarnya, tapi kalau kamu itu mau yang paling kuat, Active Campaign ya yang harus kamu pilih. Misalnya kita bahas tentang integrasi CRM ya. Mailchimp itu cuma punya fitur CRM dasar ya, teman-teman, yang lebih fokus ke manajemen interaksi email, mana ini tuh lebih cocok buat penggunaan yang lebih sederhana. Sementara Active Campaign punya sistem CRM yang terintegrasi penuh. Campaign memang dibuat buat jadi alat all-in-one ya, teman-teman, buat manajemen hubungan pelanggan kamu. Sekarang kita bahas sedikit tentang harganya. Mailchimp punya paket yang gratis di situ, sedangkan Active Campaign cuma punya uji coba gratis 14 hari. Tapi semakin tinggi paket Mailchimp yang kamu pilih, mereka itu bakal semakin mahal. Kalau kamu itu usaha kecil atau solopreneur, Mailchimp bakal cocok buat kamu, teman-teman. Tapi kalau kamu itu bisnis yang menengah dan mau naikin level email marketing kamu, maka Active Campaign yang bakal jadi pilihan terbaik buat kamu. Tergantung fitur yang kamu butuhkan sebenarnya. Dengan Active Campaign, kamu itu bisa bayar mulai dari $9 per bulannya. Tapi kalau kamu itu butuh alat otomatisasi yang lebih kuat, kayak yang kita tunjukin tadi, itu bakal jadi $149 per bulannya, teman-teman. Dalam hal laporan dan juga analitik, Active Campaign juga unggul di sini ya, guys. Mailchimp punya analitik dasar di situ dan fitur laporan, tapi Active Campaign bawa ini ke level yang berbeda. Data mereka juga lebih detail ya kan, jadi kamu itu bisa lacak perilaku pelanggan lebih efisien di situ. Secara keseluruhan, keputusan antara pilih Mailchimp atau Active Campaign harus didasari kebutuhan spesifik dari bisnismu. Dan kalau kamu itu mau informasi lebih banyak tentang apa yang kita bahas hari ini soal Active Campaign, kita udah taruh link dari semua sumber daya yang kita bahas di video
video ini di deskripsi di bawah. Terakhir, channel ini didedikasikan buat ngasih pengusaha dan para pemilik bisnis seperti kamu video gratis dan tutorial kayak gini. Jadi kalau kamu itu suka video ini, tolong kasih like dan juga subscribe di bawah ya teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton. Aku doain yang terbaik buat perjalanan entrepreneurship kamu. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya.